Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah anak, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berjumpa pada video pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak. Anak-anak, sebelum materi kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir. Oke anak, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bab 1, iman kepada hari akhir. Pada video pembelajaran hari ini kita akan mengupas tentang review materi akidah akhlak kelas 9 semester ganjil. Anak-anakku, ini adalah kompetensi dasar untuk pembelajaran kita kali ini. Sedangkan ini adalah tujuan pembelajarannya. Hari akhir, sesungguhnya hari keputusan, hari kiamat itu waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan Quran Surat An-Naba ayat yang ke-17. Nah, anak-anak, mungkin itu adalah ilustrasi peristiwa-peristiwa yang akan kita hadapi kelak di hari akhir. Peta konsep pada video pembelajaran kali ini adalah iman kepada hari akhir. Untuk bagian yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir. Bagian yang kedua, kita akan membahas dalil tentang hari akhir. Bagian yang ketiga, kita akan membahas tentang macam-macam alam gaib yang berkaitan dengan hari akhir. Bagian yang keempat, tanda-tanda hari akhir. Serta bagian yang kelima, yakni perilaku iman kepada hari akhir. Kita akan membahasnya satu persatu anak-anakku. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Pengertian. Apa itu hari akhir? Hari akhir yaitu hari di mana dunia dan seisinya rusak, binasa, hancur, dan manusia akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua amal ibadahnya yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Jika kita kaitkan dengan iman, maka arti dari iman kepada hari akhir yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya setelah kehidupan dunia ini akan ada yang namanya kehidupan akhir sebagai hari pembalasan bagi semua amal perbuatan manusia hidup di dunia. Bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah bisa memahami arti tentang hari akhir serta iman kepada hari akhir? Kita lanjutkan. Ayo kalian tulis untuk pertanyaan yang pertama. Apa pengertian beriman kepada hari akhir? Kalian bisa menjawab sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Kita lanjutkan bagian yang kedua, yakni dalil nakli. Dalil nakli yakni dalil yang bersumberkan dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW.
Pada bagian ini, Bu Al hanya menyampaikan 2 ayat saja dari sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa hari akhir. Yang pertama yakni Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama anak-anakku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-7. Selanjutnya Quran Surat Toha ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama anak-anakku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Dari kedua ayat tersebut bisa kita pahami bahwasanya 1. Hari kiamat itu pasti akan datang. Yang kedua, Allah akan membangkitkan semua manusia yang ada di dalam kubur. Sedangkan yang ketiga, Allah merahasiakan waktu terjadinya agar supaya tiap-tiap diri itu bisa dibalas sesuai dengan apa yang diusahakannya. Selanjutnya anak-anakku, berikut ini adalah dalil akli. Dalil berdasarkan akal pikiran manusia, yakni dalil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan. Yang pertama, di dunia ini tidak ada yang abadi. Seperti halnya matahari akan kehilangan beratnya, akan kehilangan sumber energi, dan akan kehilangan cahayanya. Matahari akan habis dan juga padam. Para pakar ilmu antariksa menyatakan bahwa kiamat salah satunya disebabkan oleh padamnya matahari. Selanjutnya, menurut ahli ilmu fisika mengatakan daya rotasi dan revolusi yang ada pada planet-planet yang ada di muka bumi ini tidak ada yang abadi. Pergerakan benda langit akan berakhir. Benda langit akan bertabrakan. Benda langit akan saling menghancurkan satu sama lain. Nah, itulah yang akan terjadi kelak di hari akhir. Kita tiba pada pertanyaan yang kedua, anak-anakku. Kalian bisa mencatatnya. Tulis Quran Surat Al-Hajj ayat yang ke-7 dan juga Quran Surat Toha ayat yang ke-15 tentang beriman kepada hari akhir. Tulis ayat beserta terjemahannya. Selanjutnya anak-anakku, pada bagian yang ketiga kita akan mengenal macam-macam alam gaib. Di antaranya adalah yang pertama alam barzah, yakni alam kubur. Alam yang akan membatasi antara alam dunia dan juga alam akhirat. Yang kedua Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats yaitu hari bangkitnya manusia dari dalam kubur. Yang ketiga yaitu Yaumul Hasyar, di mana manusia akan menuju kepada masyar serta berkumpul. Selanjutnya yakni Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan, hari di mana manusia akan
mengalami masa perhitungan dan juga pertimbangan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Selanjutnya yakni neraka. Neraka yakni sebutan tempat yang penuh penderitaan dan siksa yang teramat pedih yang diperuntukkan bagi manusia yang berat amal keburukannya. Sedangkan yang terakhir yakni surga, sebutan bagi tempat yang penuh dengan nikmat. Tempat ini diperuntukkan bagi manusia yang berat amal kebaikannya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, kalian bisa mencatatnya. Sebutkan macam-macam alam gaib yang berkaitan dengan hari akhir. Anak-anakku, bagian yang kelima yakni tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat kita cek berikut ini. Kiamat dibagi menjadi dua, yakni kiamat sughra dan juga kiamat kubro. Adapun kiamat sughra yakni kiamat kecil, yang berarti berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Misalnya terjadinya kematian, terjadinya musibah seperti banjir, gempa bumi, gelombang tsunami dan lain sebagainya. Kiamat jenis ini tentunya pasti terjadi pada tiap manusia makhluk di bumi ini dan hanya diketahui melalui takdir Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak. Adapun tanda-tanda dari kiamat sughra di antaranya adalah 1. Meluasnya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Dan yang ketiga, manusia kembali menyembah kepada selain Allah. Selanjutnya kiamat kubro, yakni kiamat besar, yaitu saat rusaknya jagat raya dengan segala isinya. Inilah yang merupakan janji Allah tentang berakhirnya kehidupan di alam dunia ini bagi seluruh makhluk Allah, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, tanpa terkecuali. Adapun tanda-tanda di hari kiamat kubro di antaranya adalah yang pertama, matahari terbit dari arah terbenamnya. Yang kedua, keluarnya duhan yakni asap racun. Hal ini sesuai dengan Quran surat Ad-Duhan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan yang ketiga yakni keluarnya hewan aneh yang disebut dengan dabah. Dan yang keempat, turunnya Nabi Muhammad kelak di hari akhir sebagai hakim yang adil. Anak-anakku, untuk pertanyaan yang keempat, sebutkan tanda-tanda kiamat sughra dan juga kiamat kubro. Nah, anak-anakku, untuk bagian yang keenam, yakni tentang perilaku iman kepada hari akhir. Jika kita benar-benar beriman kepada hari akhir, maka perilaku-perilaku yang muncul pada diri kita seharusnya adalah yang pertama, kita akan selalu menjaga pikiran, sikap, dan perilaku kita dari akhlak yang tercela. Yang kedua, akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, kita akan memilih bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sedangkan yang keempat, yakni kita akan selalu mengembangkan potensi diri yang ada pada diri kita masing-masing. Sedangkan yang kelima, kita akan selalu memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi kepada sesama manusia. Anak-anakku, untuk refleksi bagi diri kita semua, sudahkah kita berperilaku selayaknya orang-orang yang beriman kepada hari akhir? Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kelima,
bagaimanakah perilaku-perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Di bagian terakhir anak-anakku, setelah kita mempelajari tentang iman kepada hari akhir, apa sebenarnya hakikat beriman kepada hari akhir? Anak-anakku, beriman kepada hari akhir hakikatnya adalah semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, mungkin itu saja yang bisa Bu Al sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Pada akhirnya, marilah kita perbaiki diri kita sebagai refleksi terhadap materi iman kepada hari akhir. Selamat belajar anak-anakku. Alhamdulillah Nana, kita telah selesai untuk mengikuti materi pembelajaran hari ini. Untuk itu, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani farzuqni ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.